Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta dengan tema setiap generasi berbeda dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Leonard Andrew Immanuel. Jemaat Yesus Kristus, hidup kita terus dipelihara Tuhan dalam setiap keadaan dari waktu ke waktu. Hidup yang didasarkan oleh kasih setia Tuhan adalah hidup yang terus berjalan dari generasi sebelumnya sampai pada saat ini. Di kehidupan yang selalu baru dan di setiap generasi, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Olehnya, dalam hidup di generasi sekarang, kiranya kita tetap mewujudkan ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kristus kita telah
yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka kami, ya Bapa Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan pada hari ini
terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan ini, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara, silahkan duduk. Tema ibadah kita pada kebaktian ini adalah tentang setiap generasi memiliki perbedaan, baik panggilan kehidupan, konteks hidup, tantangan yang mereka hadapi. Dan tentu saja tema ini menggemakan kembali apa yang kita baca barusan tadi. Adanya dua generasi, yang pertama adalah generasi Yosua, dan yang kedua adalah generasi atau angkatan sesudah Yosua. Diceritakan bahwa Israel setia kepada Allah,
ketika Yosua masih hadir di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin bangsa sekaligus pemimpin umat. Tapi ketika Yosua dan angkatan yang hidup bersama-sama dengan dia, yang mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang besar, itu kemudian mangkat. Penulis kitab Hakim-Hakim menceritakan munculnya sebuah generasi baru, sebuah angkatan yang baru. Tapi angkatan ini tidak mengenal Tuhan, dan juga tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap Israel. Dikatakan bahwa angkatan atau generasi yang baru ini berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka kemudian beribadah kepada para Baal. Mengapa terjadi perbedaan antar dua generasi ini? Dalam perlakuan mereka beribadat kepada Tuhan, ataupun juga dalam perlakuan mereka terhadap masa lampau di mana Israel terbentuk sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan dari tanah penjajahan di Mesir. Dan bahwa tanpa adanya karya pemerdekaan, karya pembebasan Allah, Israel tidak akan pernah dapat berhasil menjadi bangsa dan juga menjadi umat. Apa yang membuat terjadinya perbedaan antara dua angkatan itu? Saya yakin saudara perbedaannya tampak dalam soal putusnya koneksitas antara angkatan yang baru, generasi yang baru, dengan angkatan yang lama terkait dengan pengalaman iman mereka. Dikatakan pada ayat yang ke-10, apa yang membuat generasi kedua itu kemudian berbeda dengan generasi Yosua. Dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kata mengenal yang dipakai pada ayat 10 itu adalah yada. Dalam bahasa Ibrani, yada punya banyak pengertian. Tapi salah satu pengertian utama adalah pengenalan secara karnal. Karnal itu maksudnya mengenal sampai pada peta tubuh, pada apa yang dimiliki secara pribadi oleh tiap orang, yaitu tubuh mereka masing-masing. Hubungan suami istri misalnya, dipakaikan istilah yada untuk itu. Kalau suami mengenali tubuh istrinya, dan istri juga sebaliknya mengenali tubuh suaminya. Tingkat pengenalan mereka itu berbeda kalau saya mengenal Anda sebagai teman saya, atau sebaliknya Anda terhadap saya. Pengenalan suami istri lebih mendalam, menyangkut pada aspek kerahasiaan. Ada sesuatu yang tidak dibagikan kepada orang lain, apalagi kepada sembarang orang. Hanya orang-orang terdekat, orang-orang yang hidup dalam lingkaran pertama yang bersangkutan, yang diberi akses untuk melihat peta tubuh dari setiap kita. Sebagai suami, kita telanjang di hadapan istri kita juga telanjang di hadapan kita. Dan ekspresi ketelanjangan itu kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, di akhir dari perikop, ayat yang ke-25. Ketelanjangan itu mengungkapkan transparansi, pengenalan yang bersifat langsung, tanpa mediasi, tanpa perantaraan. Dan itu yang disebut dengan yada sebenarnya. Pengalaman yang immediate, yang langsung, yang tidak diperantarai apapun. Supaya pengenalan yang dihasilkan adalah pengalaman yang akrab, pengalaman yang organik. Organik artinya seluruh tubuh saya terlibat dan mengalaminya. Dan oleh karena itu pengalaman itu otentik, nggak cuma diceritakan oleh orang lain, entah itu kakek, nenek, orang tua, atau siapapun. Tetapi itu menjadi pengalaman pribadi kita. Kita mengingat sebuah kisah dalam Injil Yohanes tentang Yesus yang meminta air untuk minum kepada seorang perempuan Samaria. Lalu kemudian mereka bercakap-cakap, hingga kemudian perempuan itu tahu bahwa Yesus memiliki air hidup. Barang siapa minum air ini, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya.
Lalu sang perempuan Samaria meminta air itu. Tidak disangka bahwa air itu adalah Yesus sendiri. Yesus kemudian masuk lebih jauh dalam kehidupan pribadi perempuan itu. Yesus bertanya, "Di mana suamimu?" Si perempuan berkata, "Aku tidak punya suami." Tetapi Yesus masuk lebih jauh lagi dalam kehidupan perempuan itu dan mengetahui apa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Bahwa yang ada pada perempuan itu bukan suaminya. Dan kita tentu saja tidak membagikan rahasia-rahasia kita. Apalagi kalau kita tahu bahwa rahasia itu adalah skandal, aib bagi masyarakat atau bagi agama. Kita menyimpannya rapat-rapat, menjaganya sebagai sebuah rahasia. Kita cerdas untuk memilah mana yang boleh dibagi, mana yang disimpan sendiri. Tapi berhadapan-hadapan dengan Yesus, satu-satunya relasi yang ada antara kita dengan Dia adalah yada. Yesus mengenal lebih jauh dibandingkan apa yang tampak di kulit permukaan kehidupan kita. Dia melihat kebenaran setiap kita. Di hadapan Yesus, kita transparan, kita telanjang. Dan itu berarti mengungkapkan seberapa jauh kualitas pengenalan Allah terhadap diri kita. Percuma untuk berbohong kepada Allah. Tidak ada manfaatnya juga untuk melakukan hal itu. Tapi ketika dalam doa, dalam ibadat, kita jujur, kita mengungkapkan kedalaman diri kita, yang kita bagikan hanya kepada Dia yang Maha Tahu dan tidak kepada yang lain. Sebab kita tahu bahwa Bapa pengasih dan penyayang. Bapa menuntut agar kita bertobat dari kesalahan kita, tapi pada saat yang sama Dia tidak kurang dari kebapaannya, dan kita tidak pernah kurang dari keanakan kita. Relasi Bapa dan anak adalah juga relasi yada. Sama seperti semua orang tua mengenal peta tubuh dan peta jiwa setiap anak-anaknya. Setiap orang tua tahu apa minat, hobi, kekuatan, tapi juga sekaligus kelemahan dari setiap anak-anaknya. Setiap orang tua merekam riwayat perjalanan kehidupan anak-anaknya. Setiap orang tua tahu kedalaman batin dari anak-anaknya. Walaupun tentu saja tidak sepenuhnya, karena anak-anak juga bertumbuh, berkembang. Makin lama mereka makin kompleks, makin rumit bagi bapak ibunya. Sampai pada suatu titik ketika orang tua dan anak-anak miskomunikasi, gagal paham satu sama lain. Peta orang tua sudah tidak sama lagi dengan fakta berikutnya dari kehidupan anak-anak. Yang dipegang orang tua adalah peta ketika anak-anaknya masih balita, masih anak-anak. Tapi ketika kemudian anaknya menjadi remaja dan pemuda, orang tua tidak mengupdate petanya. Orang tua kemudian tidak memahami pergumulan anak-anaknya. Atau juga sebaliknya, anak-anak juga tidak paham tentang pergumulan orang tuanya. Sebab orang tuanya juga bukan batu, tapi manusia yang bertumbuh, berkembang, dan juga bisa berubah. Pekerjaan bisa mengubah orang dewasa. Pengalaman hidup, terutama yang mendukakan, peristiwa-peristiwa perpisahan, luka, dan penganiayaan, pengalaman direndahkan oleh mitra kerja, perasaan terancam oleh karena diri berbeda dengan mayoritas yang ada di sekitar dia. Pengalaman-pengalaman negatif bisa mengubah orang, entah menjadi lebih baik, entah menjadi lebih buruk. Maka kita harus berjaga-jaga untuk selalu mengupdate peta yang kita miliki terkait kekasih kita. Karena seharusnya kita mengetahui dengan mendalam, bukan hanya apa yang tampak, tapi justru apa yang tidak tampak, karena kebenaran itulah yang di belakang kulit itu. Tapi di hadapan Allah, kita tidak pernah bisa bersembunyi. Karena Allah rajin mengupdate pengenalannya terhadap kita, sebab Dia Bapa.
sebab Dia datang bergerak mendekati dunia kita, sebab Dia adalah Sang Pemelihara. Dia yang menegur dan memberikan kepada kita jalan pulang ke rumahnya. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan agar kita mengiya pada apa yang dikehendakinya. Walaupun dalam kebebasan, kita tetap saja bisa berkata tidak kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi justru oleh karena itulah, kita bisa dimintai pertanggungjawaban. Semenjak kita bebas. Bebas untuk mengikut Dia, bebas untuk menolak Dia. Sama seperti generasi sesudah Yosua yang memilih untuk menolak mengenal Allah dan perbuatannya. Mereka rupa-rupanya tidak mau menjalani relasi yada, di mana Allah punya penglihatan langsung dalam kehidupan dan dunia mereka masing-masing. Tetapi saudara, untuk mengenal lebih jauh tentang sebuah generasi dan angkatan yang menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Tuhan, apakah dimungkinkan kita masih melihat generasi semacam itu dalam kehidupan kita sekarang ini? Karena semua kita beragama. Dan khusus untuk konteks kita menjadi warga dari sebuah gereja, bagian dari sebuah persekutuan. Kita bahkan mengaku iman kita di dalam kebaktian, kepada siapa kita percaya dan mengandalkan kehidupan kita. Tapi bisakah pada saat yang sama ketika kita mengenal siapa Tuhan, kita memilih untuk tidak hidup di dalam kehendak-Nya? Bisa atau tidak? Bisa. Anda dan saya adalah saksi mata dan saksi dengar bahwa ada banyak kehidupan orang-orang Kristen yang tidak Kristiani. Ada perbedaan ya antara Kristen dan Kristiani. Kristen itu nominatif, mengungkapkan identitas kita yang resmi, yang formal. Negara tahu agama kita. Di kolom KTP tertulis terang benderang. Orang bertanya, kita tinggal tunjukkan kolom agama di KTP kita. Agama Kristen. Tapi tidak berarti kemudian mereka yang beragama Kristen hidup secara Kristiani, bukan? Ada realitas yang jauh panggang dari api antara memeluk sebuah agama dan menghidupi nilai-nilai keagamaan itu. Persis itulah problem masalah dari generasi pasca Yosua. Bukan berarti mereka tidak mengenal siapa Yahweh Allah Israel. Bukan berarti kemudian mereka kehilangan akses terhadap sejarah masa lampau. Mereka tahu siapa itu Yahweh Allah Israel. Tapi pengetahuan tentang Yahweh tidak membawa mereka sampai pada tahap mengenal Yahweh. Mengetahui itu beda dengan mengenal. Sama seperti beragama tidak selalu kemudian menghidupi nilai-nilai keagamaan. Beda jauh. Dan yang kemudian dijelaskan oleh penulis kitab Hakim-Hakim ini adalah bahwa mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan-perbuatannya terhadap Israel. Itu dua hal. Mengenal siapa itu Tuhan, dan yang kedua mengenal apa yang dilakukannya terhadap Israel. Siapa itu Tuhan terkait dengan identitas kehidupan batin Allah itu sendiri. Tetapi kita tidak mungkin tahu siapa Allah pada dirinya sendiri. Kita cuma bisa berspekulasi, menebak, mengira-ngira kehidupan batin Allah sendiri. Tapi kita baru tahu siapa itu Tuhan dengan lebih mendalam sejauh apa yang dilakukannya terhadap kita. Jadi itulah cara kita mengenal Tuhan. Kita mengetahui apa yang Ia perbuat bagi kita, dan berdasarkan perbuatan-perbuatan Allah kepada kita, kita sampai pada kehidupan inti, kehidupan batin Allah itu sendiri. Mulai dari yang praktis, apa yang saya terima, apa yang saya peroleh, apa yang saya alami sebagai pribadi, atau kita sebagai sebuah umat, terkait hubungan kita dengan Allah.
Dan dari kehidupan praktis itulah kita kemudian naik dalam pengenalan yang lebih sublim, lebih halus. Siapakah Dia? Gravitasi apa, bobot apa yang ada dalam diri Allah? Sehingga saya mengenal Dia sebagai Allah yang bekerja membebaskan saya. Dan itu persis pengalaman iman Israel. Israel mengenali Yahweh sebagai Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Israel mengenal Yahweh sebagai Allah yang bergerak masuk dalam sejarah dan hidup bersama-sama dengan umatnya. Yahweh Allah Israel tidak meninggalkan Israel berjalan di padang gurun sendirian, enggak. Ada saat ketika Yahweh hadir sebagai tiang awan dan tiang api. Ada saat ketika Yahweh hadir dalam wujud malaikat. Ada saat Yahweh hadir dalam wujud pemeliharaannya. Air di padang gurun, daging burung-burung yang dikirim untuk mensuplai makanan bagi Israel di padang gurun. Semua peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kehadiran Yahweh di tengah umatnya. Bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan itu menunjukkan siapa Dia pada dirinya sendiri. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimanakah Anda dan saya dapat mengenali Allah pada dirinya sendiri? Cuma satu akses, satu pintu, satu jalan untuk kita dapat menjawab pertanyaan itu. Yaitu dengan kita merayakan kembali karya-karya pembebasan Allah dalam kehidupan kita. Dalam doa dan ibadat. Tapi juga dalam misi dan diakonia. Dalam persekutuan dan kesaksian. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap dunia. Karya pembebasan Allah itu kemudian kita lembagakan bukan hanya dalam ritus-ritus gereja, seperti misalnya sekarang kita menghidupi ritus yang namanya kebaktian minggu ini, walaupun melalui media digital. Tetapi juga bahwa kita melembagakannya dalam program-program gereja, atau dalam tindakan-tindakan karitatif keluarga, atau kita sebagai kelompok-kelompok profesional di kantor, di tempat di mana kita bekerja, kita menghidupi nilai-nilai pembebasan Allah itu. Setiap kali kita menyelenggarakan aksi solidaritas bagi mereka yang terlemah, kita mendramakan kembali karya pembebasan Allah terhadap umatnya. Dan itulah cara untuk kita mengenal Allah. Siapa yang menghidupi kasih solidaritas, siapa yang mendramakan dan menyelenggarakan pemeliharaan yang membebaskan, dia membangkitkan kembali bukan hanya masa lampau tentang Allah yang membebaskan umatnya, tapi juga masa depan ketika Allah tetap memelihara, tetap menaungi umatnya dan memelihara kehidupan umatnya hari lepas hari. Satu keluarga anggota jemaat kami di GKI mengalami kedukaan besar oleh karena suami dan ayah terkasih pulang ke rumah Bapa Surgawi oleh karena virus corona. Dan pada hari yang sama ketika pilar terkuat dalam keluarga itu absen, istri, sang ibu yang sekarang menjadi single parent bagi 3 anak-anaknya itu harus menjalani karantina di rumah mereka sendiri. Mereka tidak diizinkan untuk keluar. Dan tentu saja itu mengganggu dan menginterupsi aktivitas normal mereka sebagai orang bebas. Tapi apa boleh buat? Demi kesehatan bersama dan kesehatan mereka sendiri juga. Hal itu harus dilakukan. Jarak yang dulu adalah ekspresi dari kebencian dan permusuhan, sekarang justru menjadi ekspresi cinta kasih. Karena saya mengasihi kamu, saya menciptakan jarak dengan kamu. Masker, face shield, gestur untuk bersalaman, tapi melalui napaste saja misalnya, tidak melalui jabatan tangan.
Itu semua adalah ungkapan tentang jarak. Tapi semua kita tahu bahwa jarak itu harus diciptakan justru sebagai wujud baru, ekspresi baru dari cinta kasih. Dan upaya kita untuk membebaskan diri kita dan kita sebagai kolektivitas umat dan masyarakat dari virus corona ini. Maka ketika mereka kemudian mengkarantina diri dan sampai hari ini masih mengkarantina diri mereka sendiri, tiba-tiba saja tanpa disangka oleh mereka, aksi solidaritas itu datang tiap hari, bahkan datang beberapa kali dalam satu hari itu. Kelompok di mana mereka tinggal dan menjadi bagian dari gereja kami, mengorganisasikan pertolongan dan pemeliharaan rohani untuk mereka. Kebaktian penghiburan via Zoom misalnya. Tetangga-tetangga juga begitu. Walaupun tidak seiman, tapi mereka mengorganisasikan bantuan, makanan, suplemen kesehatan, mainan untuk anak-anak. Hal-hal yang membuat mereka mampu melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik dan memberikan mereka kekuatan walaupun tidak ada perjumpaan fisik. Anda lihat, karya pembebasan Allah dilembagakan baik oleh gereja maupun oleh masyarakat. Dan itu tanda bahwa generasi yang melakukan tindakan melembagakan kasih dan solidaritas yang memerdekakan setiap anak-anak manusia adalah generasi yang dihidupi oleh Allah sebagai Sang Pembebas. Energi kasih itu tidak datang dari diri kita semenjak kita ini sangat lemah, tapi datang dari Allah. Persis itulah yang tidak dilakukan oleh generasi pasca Yosua. Mereka tidak melembagakan solidaritas sosial. Mereka tidak mendemonstrasikan kembali karya pembebasan Allah di tengah-tengah umatnya. Mereka hanya peduli kepada dirinya sendiri, dan agama hanya sejauh pengetahuan dan bukan pengenalan. Mereka migrasi secara kolektif sebagai bangsa dari hubungan yada yang organik, yang memperhadapkan mereka secara langsung terhadap Allah, dan kemudian berurusan dengan Baal, di mana mereka dapat mengkontrol Baal. Baal sebagai sebuah teknologi rohani. Kalau orang lagi pingin untung, datang kepada Baal, minta supaya diberi untung. Atau pakai ramalan-ramalan dan mantra-mantra, dan mengira bahwa dengan semua itu hidupnya beres. Agama berubah menjadi teknologi. Soal tekan tombol ilahi, maka berkat turun. Tapi itu bukan relasi yada, itu bukan hubungan organik, itu hubungan ekonomis, itu relasi teknologis. Berhadapan dengan Allah Sang Pencipta, Anda dan saya tidak bisa main kalkulasi ekonomis dan memainkan simbol-simbol teknologis. Kita tidak bisa memperalat Allah, dan Allah tidak berminat untuk memperalat umatnya. Hubungan antara Allah dan umatnya adalah hubungan yang selalu ada dalam pertaruhan setiap hari. Hari ini kita setia, besok kita tidak setia, besok lusa kita bertobat. Kita tidak akan pernah bisa tahu jalan kita. Tetapi kita selalu memperjuangkan iman kita agar hidup dalam kehendaknya. Sama seperti setiap orang tua tidak akan pernah bisa tahu akan jadi apakah anakku ini nanti. Tapi yang mereka tahu adalah apa yang harus mereka lakukan hari ini sebagai orang tua. Mungkin itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita tidak tahu kapan virus corona ini berakhir. Tapi kita tahu, jika ada satu bagian dari persekutuan kita dilemahkan oleh virus ini, kita harus menghidupkan, mendemonstrasikan kasih solidaritas yang membebaskan dari Allah kepada yang terlemah dalam persekutuan. Dan dengan cara itu, kita menjadi bagian dari generasi dan angkatan Yosua. Angkatan dan generasi Yosua tidak harus punah. Mereka memang sudah kelar, sudah usai. Tapi kita mewarisi iman dan mempraktekkan kehidupan Kristiani itu dalam perhatian dan tindakan-tindakan yang konkret, yang nyata terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Tidak ada pertentangan antara kasih kepada diri sendiri dan kasih kepada orang lain. Kasih kepada orang lain malah diukur berdasarkan sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri.
Dan juga tidak ada pertentangan antara kasih kepada manusia dan kasih kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Mengasihi manusia adalah hukum yang kedua, tapi bukan berarti hukum yang berbeda dengan hukum mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Kasihilah sesamamu. Sama seperti Tuhan dapat dikenali melalui perbuatan-perbuatannya yang membebaskan untuk umatnya. Terpujilah Tuhan yang memanggil kita untuk hidup, menghidupi lebih tepatnya semangat iman dan gerak kasih pembebasan Allah yang didemonstrasikan oleh Yosua dan teman-teman seangkatannya. Terpujilah Dia. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya pekan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing, kiranya berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara terkasih, mari kita mempersiapkan diri menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa penuh cinta, kami bersyukur oleh karena Engkau tetap hidup di tengah-tengah kami. Melalui Roh Kudus, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mendengarkan kehendak-Mu, memberikan kemauan bagi kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan pergumulan hidup setiap kami, baik kami sebagai pribadi lepas pribadi,
keluarga lepas keluarga, dan kami sebagai persekutuan umat. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang terlemah di antara kami, mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, para opa dan oma, orang tua kami yang memasuki usia lanjut, anak-anak kami yang sedang bertumbuh, setiap kami yang sedang punya masalah, entah berhubungan dengan kekasih, anggota keluarga, terkait dengan pekerjaan, ataupun pergumulan pribadi yang lain. Engkau Maha Tahu. Maka datanglah ya Bapa, dan karuniakan kepada kami damai-Mu. Biarlah pikiran kami tenang, dan biarlah hati kami tetap berserah kepadamu, namun tidak menyerah kepada persoalan hidup. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masa depan, mereka yang berencana untuk membina kehidupan rumah tangga Kristiani, atau mereka yang sedang berduka karena kehilangan para kekasihnya. Mereka yang sampai sekarang masih dipisahkan oleh jarak, entah karena pekerjaan atau karena pandemi virus corona ini. Ada banyak perubahan gaya hidup yang harus kami lakukan. Kami harus lebih berhati-hati. Tapi Engkau yang memberikan kepada kami hikmat dan kemauan baik. Tolonglah kami supaya kami setia dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan majelis jemaat, aktivis, dan setiap anggota jemaat di Jemaat GPIB Bethesda di tempat ini. Tuhan tolong kami semua agar kami menghidupi nilai-nilai yang dikehendaki oleh Kristus Yesus, Tuhan Sang Pemilik Gereja. Biarlah kami mendramakan dan mendemonstrasikan kasih Kristiani yang tanpa batas dan murah hati itu. Sebab hanya dengan cara itulah kami dapat melembagakan karya pembebasan Allah dalam kehidupan kami saat ini juga. Engkau tidak pernah pergi, Engkau tetap di sini, melalui perbuatan-perbuatan baik dan pikiran baik, melalui kehidupan kami pribadi, keluarga, dan umat. Engkau ada di sini, dan kami menyaksikan di tengah-tengah dunia karya pembebasan-Mu yang tetap dan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi masyarakat kami, bagi mereka yang jauh dari akses pendidikan, kesehatan, bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, bagi mereka yang sedang membangun kehidupan sebagai masyarakat. Tuhan tolong orang-orang yang punya kehendak baik dalam berbagai profesi dan panggilan kehidupan. Berkatilah para pemimpin. Mereka diberi kepercayaan dan kuasa untuk menyelenggarakan kehidupan yang sejahtera dan damai. Kiranya mereka mengambil tanggung jawab, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan kami sebagai rakyat. Berkatilah juga kami yang dipimpin, sebab bagaimanapun kami memimpin diri kami sendiri. Kami pun juga dipanggil untuk memberikan teladan moral bagi setiap orang. Kiranya kami menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Berkaryalah ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang terlibat langsung dalam penanganan kesehatan para korban COVID-19. Tolonglah mereka yang mengambil risiko sangat besar terkait dengan keberlangsungan hidup mereka sendiri, agar mereka berhati-hati dan berjaga-jaga, senantiasa waspada. Dan di sisi lain kami pun juga harus bertanggung jawab agar kami tidak menyusahkan mereka yang bergerak dalam pelayanan kesehatan dengan cara menjaga jarak, waspada dengan cara hidup yang beresiko, dan dengan cara itulah kami memelihara kehidupan bersama sebagai masyarakat yang baik dan sehat. Kami berdoa ya Bapa untuk persekutuan kami yang lebih luas
sebagai umat manusia. Engkau yang tahu pergumulan kami. Maka bercampur tanganlah, bekerjalah melalui pekerjaan kami. Hadirlah melalui setiap kehidupan kami. Dan bebaskan kami dari setiap aniaya dan masalah yang kami ciptakan, baik sengaja ataupun tidak. Berikan kepada kami hikmat untuk membedakan mana kehendak-Mu dan mana yang adalah keinginan kami sendiri. Berikan kepada kami kerelaan dan keberanian untuk menunda apa yang kami inginkan, jika ternyata itu merugikan kepentingan bersama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan menghidupi apa yang telah Engkau berikan, berkat yang Engkau percayakan kepada kami, untuk kami bagikan bagi setiap orang. Dengarkanlah doa kami, kabulkanlah seturut dengan kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Sambil mendasarkan dengan firman Tuhan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Tingginya kitab anugerah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak yang ingin kami layani dalam nama-Mu. Berilah agar melalui persembahan kami ini, melalui iman, sikap dan pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan kini dan selamanya. Syukur bagi-Mu karena kasih setia-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, ibadah keluarga. Mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing, ibadah keluarga diatur sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat. Tiga, sesi khotbah dilayani melalui rekaman video. 4. Majelis jemaat di subsektor sangat berperan atas terlaksananya kegiatan ini agar setiap keluarga dapat ambil bagian sebagaimana mestinya. 5. Diimbau agar kegiatan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Doa bersama di masa pandemi COVID-19. Dalam permohonan dan ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Majelis Jemaat mengajak keluarga melaksanakan doa penyerahan dan syukur. Yang pertama, bertempat di rumah masing-masing dan dilakukan setiap hari pada pukul 12.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Liturgi akan disampaikan melalui Majelis Jemaat setempat menjelang jam ibadah. Doa bersama ini juga dilaksanakan seluruh jemaat GPIB di Indonesia. 4. Rencana peneguhan sidi. Jika kondisi memungkinkan, akan dilaksanakan peneguhan sidi pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 9.00 di gedung gereja. Mengingat pelakon protokol kesehatan, ibadah peneguhan sidi hanya dihadiri oleh calon sidi, orang tua atau wali, presbiter bertugas, dan komisi katekisasi. 5. Pembukaan kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Formulir pendaftaran dalam bentuk file atau soft copy dapat didownload secara online dengan mengakses link formulir pendaftaran yang tertera di Warta Jemaat Elektronik minggu ini. Katekisasi untuk SMA, kuliah, dan yang bekerja. Kelas katekisasi dilaksanakan tiap hari Minggu atau waktu akan diinfokan menyusul. Untuk katekisasi khusus, bagi yang akan menikah dan TNI atau Polri, waktu akan diatur secara khusus bersama pembina.
Persyaratan katekisasi dapat dilihat dalam warta elektronik, dan apabila Bapak Ibu terkendala dalam mengakses atau mendownload formulir secara online, dapat menghubungi Komisi Katekisasi untuk mendapatkan formulir dalam bentuk hard copy. Kontak person Komisi Katekisasi yang pertama adalah Penatua Bernard Kaismetan, yang kedua Saudara Yeskial Karangan. Yang keenam, berita duka. Telah dimuliakan Bapa di surga, yang pertama Bapak Petrus Demnen dari sektor Makedonia dalam usia 51 tahun pada hari Sabtu 27 Juni 2020 dan dimakamkan pada hari Sabtu 27 Juni di Papua. Yang kedua, Bapak Edi Hermanto Samingan, sektor Galilea, dalam usia 59 tahun pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 29 Juni 2020 di Delta Praloyo, Sidoarjo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat pada tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Kedelapan, warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. 9. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Leonard Indro Emmanuel, Ketua Majelis Jemaat GKI Jemaat Sidoarjo, dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai Allah, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.